Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian. Tetap juga saya ingatkan bahwa sebelum melakukan sesuatu aktivitas kita terutama dalam pembelajaran ini, kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Baik para anak sekalian, kita mulailah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimanakah peran sekolah bagi perkembanganku? Ketika Allah menciptakan manusia, sesungguhnya Allah sudah membekali manusia dengan berbagai potensi. Itulah yang telah kita pelajari, bahwa potensi yang ada dalam diri kita disebut dengan karunia Allah ataupun talenta yang kita miliki, bahwa itu dimiliki oleh setiap manusia sejak dia lahir. Itulah talenta itu. Maka potensi tersebut yang sudah dianugerahkan Allah itu bagaikan benih yang disemai oleh para petani. Benih ini akan dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah bila sekitar tanah yang ditumbuhkan oleh benih itu dipupuk, dipelihara dengan baik. Untuk itulah Allah tidak diam saja. Allah memanggil orang-orang pilihannya untuk membantu mengembangkan potensi yang ada kita miliki, potensi yang kamu miliki, yaitu melalui pelayanan yang diberikan oleh orang tua kita, ayah dan ibu kita, guru, serta semua orang yang ada di lingkungan sekolah. Dengan demikian, tak dapat disangkal bahwa sekolah mempunyai peran yang cukup besar dalam menumbuh kembangkan berbagai kemampuan yang kita miliki. Itulah fungsi dan tugas sekolah itu dalam kehidupan kita, untuk menggapai, mengisi, mencapai cita-cita kita, harapan kita pada hari-hari yang akan datang. Talenta yang kita miliki itulah yang mau kita kembangkan. Kemampuan yang kita miliki itulah yang mau kita tumbuh dan berkembangkan di kemudian hari. Untuk itu para anak sekalian, bagaimanakah dan sejauh manakah pandangan gereja tentang peran sekolah ini? Gereja memandang bahwa pendidikan atau sekolah sebagai sarana yang sangat penting untuk mengembangkan diri, sebagaimana diungkapkan oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen Pernyataan tentang Pendidikan Kristus atau Kristen, yang disebut dengan Gravissima Education. Oleh karena itu anak-anak sekalian, apa diungkapkan di situ? Dalam artikel 1 dalam dokumen ini dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti yang sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya, dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Itulah salah satu dalam artikel 1 dalam Gravissima Educationis ini. Dan yang lain juga disebutkan bahwa dalam artikel 5 dikatakan bahwa sekolah itu pun merupakan suatu pusat kegiatan kemajuan. Pusat kegiatan kemajuan yang serentak dan harus melibatkan. Siapa yang dilibatkan itu? Yang dilibatkan itu adalah keluarga yang ada di sekitar kita atau di rumah kita, para guru, berbagai macam perserikatan yang memajukan hidup berbudaya kita, kemasyarakatan dan keagamaan, masyarakat sipil, dan juga segenap keluarga manusia yang ada di sekitar kita. Itulah nanti sebagai pernyataan tentang pendidikan dalam Gravissima Educationis ini, artikel 1 dan artikel 5. Maka anak-anakku sekalian,
pentingnya peran pendidikan itu, peran sekolah itu menurut pandangan gereja yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama dalam bidang pendidikan Kristen. Maka anak sekalian, perlulah kita perhatikan sebagai untuk kita paham pada saat ini adalah siapapun yang ada di lingkungan sekolah, termasuk kepala sekolah, wakilnya, guru, karyawan, tata usaha, segala semuanya yang berperan dalam proses pembentukan dirimu. Mereka masing-masing mempunyai peran yang tidak pernah Anda dilupakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kitab suci pun tidak digambarkan secara jelas apakah Yesus bersekolah atau tidak, tetapi Yesus senantiasa belajar dari orang lain yang dianggap lebih mampu. Itulah sebabnya dalam kesempatan berkunjung ke Bait Allah, ia menggunakan waktunya untuk bertanya jawab dengan ahli-ahli Taurat. Ia menjadi pribadi yang pembelajar, dan melalui belajar itu hikmatnya bertambah besar. Semangatnya untuk belajar tidak terhalangi oleh kemiskinan yang ada dalam keluarganya, karena kita tahu Yesus itu adalah hanya seorang tukang kayu. Dalam Konsili Vatikan kedua tadi pun, di dalam dokumennya tentang pendidikan ditegaskan bahwa tentang pentingnya pendidikan atau sekolah. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan harus tertuju kepada semua orang, sebab melalui sekolah kita, ananda, disiapkan mampu hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kita perlu mempunyai sejumlah pengetahuan, sebanyak keterampilan agar mampu kita hidup di dalam persaingan globalisasi sekarang ini. Untuk itu anak-anakku sekalian perlu perhatian bahwasanya fungsi dan tugas sekolah itu sangat perlu dalam kehidupan kita setiap orang. Demikian yang bisa saya sampaikan aku sekalian. Semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih.